Dengan mata berkaca-kaca, Frank mengelus pipi pucat Kara. Jika saja ia bisa mengambil seluruh letihnya, ia pasti sudah melakukannya. Setelah beranjak, Frank duduk di kursi samping ranjang. Tangannya kaku saat hendak meraih kepala Emily. Namun begitu jemarinya menyentuh rambut panjang balita itu, ketegangannya meleleh. Gerakannya berubah lembut seolah ia sedang menyentuh kristal mahal yang rapuh. Putriku. Air mata Frank mulai membutir saat ibu jarinya menelusuri alis tebal Emily. Desakan dari dada tak lagi tertahankan. Ia mulai tertawa tanpa suara. Kamu cantik sekali putriku. Sangat mirip dengan ibumu. Setelah mengelus pipi gembul Emily dengan punggung telunjuk, Frank beralih kepada Lois. Saat itulah foto-foto kecil si kembar bermunculan dalam benaknya. Jagoanku. Frank membelai rambut Lois dengan mata berbinar. Ia ingat bagaimana Lois memeluk Emily di dalam inkubator. Meskipun dirinya juga kedinginan dan takut, ia masih sempat-sempatnya melindungi sang adik. Perlahan-lahan lengkung bibir Frank mengerut. Pertemuan pertama dengan Lois berputar dengan sendirinya. Bisa-bisanya ia menuduh sang putra sebagai mata-mata. Wajar saja balita itu bersikap dingin kepadanya. Kuharap kita bisa segera berdamai dan bermain bersama jagoan. Maaf kalau pertemuan pertama kita tidak begitu menyenangkan. Dalam keheningan, Frank mulai membayangkan hal apa saja yang ingin ia lakukan bersama si kembar. Semakin banyak hal yang ia pikirkan, semakin lebar lengkung bibirnya. Bersabarlah anak-anak. Sebentar lagi kita akan segera bersama. Kita bisa berkumpul menjadi satu keluarga. Frank menatap si kembar dengan penuh harapan. Ia tidak sadar bahwa di balik punggungnya pelupuk Kara telah terangkat. Sorot mata wanita itu begitu dingin dan ekspresinya datar. Bibirnya bergetar menahan gejolak rasa. Ketika ia kembali terpejam, setetes air mata bergulir ke pangkal hidung dan pelipis. Mama, semalam aku bermimpi. Ada seorang panggilan datang dan mengecup tanganku. Seolah-olah aku putri kerajaan. Dia mirip dengan tuan baik hati. Emily berhenti bicara dan menunduk agar sang ibu dapat memakaikan kaosnya lebih mudah. Setelah kepalanya keluar dari lubang, ia kembali tersenyum dan menarik nafas. Dalam mimpi itu, aku memakai gaun yang sangat bagus. Senyumku sangat lebar dan hatiku gembira. Bukankah itu mimpi yang indah, Mama? Kara berkedip mengusahakan senyum. Ia tidak mungkin memberi kesaksian bahwa semalam Frank memang mengecup tangan Emily. Iya, itu indah, sautnya hambar. Aku juga bermimpi indah, Mama. Dalam mimpi itu, aku sudah besar dan mengendarai mobil keren. Kara tertawa kecil sembari menyisir rambut putrinya. Sesekali ia melirik ke arah ranjang tempat putranya duduk bersandar sambil memainkan ponsel. Memangnya kamu pergi kemana dengan mobil itu? Bibir Lois mengerucut. Sesaat kemudian ia menggeleng. Aku tidak tahu, tapi yang jelas Mama, Emily, dan Nenek ada di dalam mobil itu. Bagaimana tanganmu di mimpi itu? Kamu sudah tidak menggunakan gips lagi, bukan? Pipi Lois langsung menggembung. Tentu saja tidak. Tanganku terlihat kuat dan belotot.
Kuharap kenyataannya nanti seindah mimpi itu. Atau paling tidak, tanganmu tidak bengkok. Ku dengar tangan yang pernah patah bisa jadi bengkok. Lois meringis ngeri. Kau pasti berbohong. Sekali lagi Kara tertawa kecil. Sambil mengelus rambut yang telah selesai disisirnya, ia menerangkan, tanganmu tidak akan bengkok sayang, asalkan kamu tidak banyak bergerak lagi. Aku tidak banyak bergerak. Aku bahkan berencana untuk duduk manis seharian. Bocah laki-laki itu mengangguk dengan mata bulat. Tiba-tiba suara tawa terdengar dari celah pintu. Semua orang sontak menoleh. Saat itulah Susan masuk sambil membawa beberapa tas. Kalau begitu, mari kita lihat apakah rencanamu itu hanya sekadar omongan atau tidak. Nenek, Emily berlari memeluk Susan. Bukannya ikut menyapa, Lois malah mengerucutkan bibir dan mempertegas gerak kepalanya. itu bukan hal yang sulit, Nek. Tunggu dan lihat saja nanti. Baiklah. Sambil terkekeh, Susan mengelus kepala cucu yang masih mendekap kakinya. Tuan Putri, apakah kamu sudah lapar? Maaf, nenek agak terlambat. Emily menggeleng pelan seakan takut rambutnya berantakan. Pelawat yang mengantarkan makanan untuk Lois tadi membeliku cucu. Dia van baluku. Aku harus menghargai pembeliannya. Jadi aku langsung meminumnya sampai habis. Van baru. Susan menaikkan alis dan melirik putrinya. Kara pun mendenguskan senyum, kemudian sembari menenteng tas yang berisi pakaian kotor, ia mengecup kepala si kembar satu persatu. Malaikat kecil, Mama harus berangkat sekarang. Ibu, tolong jaga Lois dan Emily lebih ekstra, karena penggemar mereka semakin banyak. Tawa ringan Susan kembali mengudara. Jangan khawatir, Ibu tidak akan lengah lagi. Sekarang kamu tidak mau sarapan dulu. Sambil mengambil satu tas bekal dari sang ibu, Kara menggeleng. Di jalan saja, pekerjaanku menumpuk. Aku harus datang lebih awal. Kalau pekerjaan Mama sudah selesai, apakah Mama bisa langsung ke sini? Tanya Lois dengan nada memelas. Tidak usah khawatir, Lois. Tuan baik hati pasti mengizinkan Mama pulang cepat. Kita doakan saja, semoga pekerjaan Mama lancar. Emily mengangguk mantap. Kara tersenyum miris, putrinya itu terlalu percaya pada ayahnya. Akan Mama usahakan sayang. Seperginya Kara, Susan mulai menata kotak bekal. Tak ingin kalah sibuk, Emily memeriksa apa saja yang dibawa oleh sang nenek. Di mana Yemon? Apakah dia belum keling? Kuharap Yemon tidak kesepian. Ujarnya seraya duduk di samping Susan. Bibirnya yang mencekik membuatnya terlihat lebih menggemaskan. Tenang saja Tuan Putri, Mamamu menjemurnya di jendela. Jadi Yemon bisa melihat keluar dan tidak bosan. Sekarang ayo makan bersama nenek. Lois, kamu mau makan lagi? Balita laki-laki itu menggeleng. Tatapannya terus tertuju pada ponsel. Aku masih kenyang, Nenek. Sekarang aku sedang sibuk membangun apartemen. Sibuk membangun apartemen? Suara seorang pria tiba-tiba datang dari arah pintu. Semua orang menoleh. Tuan baik hati. Mata Emily berbinar. Mendapat sambutan manis itu, senyum Frank menghangat.
Selamat pagi Emily, Lois, Nyonya Martin. Dalam sekejap gadis mungil itu merosot dari sofa dan berlari memeluk sang pria. Susan tidak berkedip menyaksikannya. Selamat pagi, Tuan Muda Harper. Sapanya kaku. Ia belum terlalu mengenal pria yang baru ditemuinya itu. Mengapa Emily begitu lengket dengannya? Ada apa Anda kemari sepagi ini, Tuan? Kara baru saja berangkat, sambung Susan selang satu kedipan. Sambil meringis, Frank mengangkat tas belanja di tangannya. Saya merasa bersalah karena kemarin tidak membawa apa-apa. Jadi hari ini saya ingin menebusnya. Senyum Susan berubah canggung. Anda baik sekali. Tapi Anda tidak perlu repot-repot, Tuan. Iya, kamu tidak perlu repot-repot, Tuan baik hati. Pertolonganmu kemarin saja sudah sangat berarti. Frank tak mampu menahan pesona Emily. Sambil mengulum senyum, ia meletakkan tas di atas sofa lalu menggendong putri kecilnya itu. Gadis manis, bukankah kita berteman? Sebagai seorang teman, sudah sewajarnya aku menolong kalian. Tuan galak, aku harap kau tidak lupa. Aku belum merestui hubungan kalian. Celetuk Lois yang telah menurunkan ponsel ke pangkuan. Matanya kini menyoroti Frank tajam. Mendengar ucapan cucunya itu, Susan semakin terbelalak. Lehernya kaku sehingga hanya bola matanya yang bergerak. Frank menyadari arti dari ekspresi itu. Secepat kilat ia meraih tas berwarna biru yang berukuran sedang, memperjelas maksud kedatangannya. Ku dengar kau menyukai mobil-mobilan, jadi ku harap kau menyukai ini. Lois langsung memicingkan mata. Kau menyogokku. Frank tersentak. Tangannya yang baru saja meletakkan tas di atas kasur kini membeku. Tidak, ini hadiah karena aku salut atas keberanianmu. Anggaplah ini sebagai penghargaan. Lois memeriksa isi tas begitu melihat mobil-mobilan keluaran terbaru edisi terbatas. Matanya melebar, namun tidak mau Frank melihat kegembiraannya. Ia cepat-cepat menurunkan alis. Ini jelas-jelas sogokan agar aku mau merestui hubunganmu dengan Emily dan juga Mama. Aku tidak mau menerimanya. Ia mengatupkan mulut, menggembungkan pipi, dan menyudutkan mata ke atas, ekspresi andalannya ketika ingin terlihat sangar. Lois, tegur Susan pelan. Nyali sang balita mendadak ciut sambil menggaruk pelipis. Ia akhirnya mendengus. Baiklah, karena kau sudah bersusah payah membeli ini, aku bersedia menerimanya. Terima kasih, Tuan Galak. Hati Frank kembali tergelitik. Ia mengulum senyum dan mengangguk. Sama-sama jagoan. Meskipun Lois terdengar tidak ikhlas, Frank tahu bahwa bocah itu hanya jual mahal. Matanya yang berbinar-binar tidak bisa berbohong. Ia jelas menyukai mainan itu. Sedetik kemudian, matanya beralih ke gadis mungil yang diam-diam meninggikan leher, ingin melihat isi tas pink di atas sofa. Tuan Putri, aku juga punya hadiah untukmu. Lengkung bibir Emily mengembang sempurna. Sambil menahan nafas, ia menerima pemberian sang CEO. Terima kasih, Tuan baik hati. Ia menggoyang-goyangkan tas yang berukuran sedikit lebih besar dari milik Lois itu. Susan tanpa sadar mengepalkan tangan di bawah dagu. Otaknya berpikir keras, ia belum pernah melihat si kembar berinteraksi dengan seorang pria seakrab itu. Apakah mungkin
Pria ini tertarik pada Kara. Karena itu, ia berusaha mendapatkan perhatian anak-anak. Lois bahkan berpikir kalau pria ini menyogoknya. "Bukalah," seruan Frank membuyarkan lamunan Susan. "Aku ingin tahu apakah pilihanku tepat atau tidak." Masih dalam gendongan sang pria, Emily mengulurkan kepala ke dalam tas. Wah, boneka Barbie. Tawa Emily seketika menggetarkan hati Frank. "Iya, kamu suka. Ada banyak gaun dan perhiasan yang bisa kamu pilih untuk boneka itu." Dan ada sepatu dan tasnya juga. Saat Emily mendongak matanya memantulkan cahaya hangat, Frank mengunci senyum dan mengangguk. Hatinya baru saja melayang melintasi awan. Tiba-tiba Emily melepas tas dan mendekap erat leher Frank. Kalau saja sang pria tidak sigap, Barbie-nya pasti sudah terjatuh. Terima kasih banyak Tuan baik hati. Ini hadiah ulang tahun terbaik yang pernah ku dapat dari seorang teman. Sebagian hati Frank teriris mendengarnya. Emily masih menganggapnya teman. "Ulang tahun kalian masih 2 minggu lagi. Tuan Putri, ini hadiah biasa. Aku berencana memberikan sesuatu yang lebih bagus untuk ulang tahun kalian nanti." Benarkah? Mata Emily semakin berbinar. Sebelum Frank mengangguk, Susan tiba-tiba bersuara. "Maaf, Tuan Muda Harper. Saya rasa Anda tidak perlu repot menyiapkan apa-apa untuk ulang tahun Lois dan Emily. Ini saja sudah lebih dari cukup." Wanita tua itu merasa sungkan mengingat perbedaan status di antara mereka. Sekalipun Frank mengincar Kara, ia adalah seorang bos besar. "Ini sama sekali tidak merepotkan, Nyonya Martin. Saya justru senang menyiapkan hadiah untuk cucu Anda yang manis." Sedetik kemudian Frank melirik tas lain yang tersisa di sofa. "Selain mainan, saya juga membeli beberapa buku. Saya dengar cucu Anda suka membaca, dan juga beberapa biskuit dan suplemen. Merawat keluarga yang sedang sakit pasti repot dan menguras energi." Tapi aku tidak merepotkan. Aku tidak perlu terlalu banyak diurus. Alis Lois berkerut dalam. Frank tersenyum miring. "Iya, kamu memang tidak merepotkan secara fisik, tapi secara mental. Aku yakin ibu dan nenekmu kelelahan." Benar, aku juga lelah secara mental. Memikirkan kondisi Lois membuat energiku terkuras dan tidurku tidak nyenyak. Mengkhawatirkan sesuatu itu ternyata sangat melelahkan. Celetuk Emily seraya mengibaskan rambut dari pundak. Frank tersenyum melihat tingkahnya. Karena itu, Si gadis mungil mengalihkan pandangan kepada Lois. cepatlah sembuh. Jangan terlalu banyak bergerak. Aku sudah duduk diam. Lois membulatkan mata. Ia heran mengapa semua orang meragukannya. Padahal ia hanya berjalan-jalan dan melompat sedikit di atas kasur kalau sedang bosan. Tiba-tiba pintu kembali terbuka lebar. Sedetik kemudian Kara masuk dengan nafas terengah-engah. Mama, Si kembar terbelalak. Susan pun menghampiri putrinya. "Ada apa sayang? Apakah ada yang tertinggal?" Kara tidak langsung menjawab, tatapannya menghunus pria yang masih menggendong Emily. "Aku kemari untuk mengingatkan bosku, Bu. Sepertinya dia lupa kalau hari ini kami harus berangkat lebih awal. Ada proyek penting yang harus segera ditangani." Frank tahu isi pikiran Kara.
Nafasnya pun berubah berat. Benar, kita memang harus tiba di kantor lebih awal. Karena itu aku datang menjemputmu. Aku tidak mengira kau berangkat lebih dulu. Terang Frank sembari menurunkan Emily. Kara nyaris mendengus kantong belanjaan di tangan si kembar jelas merupakan alasan yang sebenarnya. Kalau begitu, kita pergi sekarang. Ibu, Emily, Chloe, sampai jumpa. Sedetik kemudian ia menggenggam pergelangan jas sang CEO dan menariknya keluar. Pria itu bahkan tidak punya kesempatan untuk berpamitan. Susan kini terperangah. Lois menghela nafas sedangkan Emily tertawa kecil dengan tangan menutupi mulut. Kuharap Tuan baik hati bisa meluluhkan hati Mama. Itu pasti sangat sulit, Emily. Mendengar percakapan itu, alis Susan semakin mendesak dahi. Kecurigaannya tidak perlu diragukan lagi. Sementara itu di koridor rumah sakit, Kara masih terus menyeret Frank. Tidak ada banyak orang di lantai itu, hanya ada Philip dan pengawal lain. Kara, bisakah kau sedikit rileks? Itu hanya hadiah. Kara sontak berbalik dan menyentak tangan bosnya. Rahangnya berdenyut-denyut dan matanya memerah. Sedikit rileks? Bagaimana bisa? Tidakkah kau mengerti bahwa apa yang kau lakukan ini menempatkan keluargaku dalam bahaya? Suara Kara begitu tipis dan penuh penekanan. Nafas Frank mulai bergemuruh. Ia sudah jenuh mendapat reaksi semacam itu. Kurasa tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi, Kara. Niatku sudah sangat jelas. Tekadku juga sudah bulat. Selagi sekretarisnya menjepit pelipis, ia melanjutkan, aku sudah memutuskan untuk menikahimu. Kara tersentak, para pengawal terbelalak. Bola mata mereka bergetar mencari arah yang tepat. Dalam keheningan Kara memeriksa keadaan sekitar. Tidak menemukan mata tambahan, ia mendesah remeh. Menikahiku? Kau sudah gila. Iya, sejak hatiku memilihmu, aku memang sudah gila. Sekarang, yang aku inginkan hanyalah dirimu. Aku akan menjadi suamimu dan ayah dari anak-anakmu. Kara mulai tertawa hambar, kepalanya menggeleng samar. Kau membuatku takut, Frank Harper. Kalau kau terus bersikap seperti ini, aku lebih baik menghilang saja tanpa bekas. Tiba-tiba Frank mencengkeram lengan Kara. Matanya melotot dan dipenuhi guratan merah. Jangan pernah kau sebut itu lagi. Aku tidak menerima bantahan atau sanggahan. Sekali aku memantapkan tekad, tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Kau tidak bisa seenaknya. Nafas Kara tersekat, suaranya pun tertahan. Frank baru saja memajukan wajah dan berhenti tepat di depan bibirnya. Sekali lagi, kau menggunakan mulutmu untuk melawan. Kau akan menyesal. Alis Kara berkerut, jantungnya seakan turun ke perut. Merasa risih dengan jarak yang terlalu sempit, ia mendorong pundak pria itu. Omong kosong. Isabella yang harus kau nikahi, bukan aku. Tiba-tiba Frank menahan pinggang Kara dengan sebelah lengan. Dalam sekejap mereka tidak lagi berjarak.